Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 9 Agustus 2020. Kakak mau sapa dulu pagi ini. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Kita akan beribadah. Sebelum itu, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. 1, 2, 3. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita akan berdoa. Sebelum itu kita menyanyi dulu. Buka tutup 2, 3. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di pipi. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur, berterima kasih. Di pagi ini Tuhan sudah boleh membangunkan kami dari tidur kami, dan kami boleh beribadah di pagi ini. Walaupun lewat video online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, saat ini kami akan beribadah. Tuhan berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Semoga ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik seturut dan kehendak Tuhan saja. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria 257. Ku nyanyi senang, dan apa kata-kata selanjutnya. Adik-adik tahu lagunya kan? Kalau tahu kita sama-sama menyanyi. 1, 2, 3. Ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 9. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, adik-adik pause dulu videonya, adik-adik baca Mazmurnya. Nah, untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 23. Anak-anak puji nama Allah. 2, 3. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan cerita. Sebelum itu, adik-adik persiapkan pembacaannya dulu dari kitab Efesus pasal 3
ayat 1 sampai 13. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Kalau adik-adik sudah menemukannya, tandai Alkitabnya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, agar kami anak-anak-Mu boleh mengerti, boleh memahami apa yang akan kami baca dan apa yang akan kami dengarkan sebentar ya Tuhan dari kakak pelayan kami. Berkati kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan baca Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Nah, sebelum adik-adik membacanya, adik-adik pause dulu videonya dan adik-adik lanjutkan membaca. Nah, adik-adik, itu tadi pembacaan kita dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, cerita kita pada hari ini bercerita tentang Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini adik-adik, dia adalah seorang rasul. Nah, rasul itu adalah orang yang dipilih atau diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Nah, karena tugasnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, Bapak Paulus sempat dipenjara adik-adik. Nah, waktu di dalam penjara, dia menulis surat untuk orang-orang yang ada di Efesus. Nah, meskipun dia dalam penjara, dia masih sempat untuk melakukan tugasnya, yaitu apa? Memberitakan kebenaran firman melalui surat yang dia tulis untuk jemaat di Efesus. Nah, adik-adik, apa yang ingin Bapak Paulus sampaikan kepada orang-orang yang ada di Efesus? Dia ingin menyampaikan bahwa keselamatan dari Tuhan sudah mereka terima. Bukan hanya untuk satu orang, tapi untuk semua orang. Nah, pada saat itu ada orang Yahudi dan ada orang non-Yahudi. Nah, orang Yahudi berpikir bahwa keselamatan dari Tuhan, berita keselamatan dari Tuhan itu hanya untuk orang Yahudi saja. Nah, tetapi maksud dari Bapak Paulus, keselamatan dari Tuhan itu untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk orang non-Yahudi juga. Nah, makanya Bapak Paulus dengan tegas mengatakan bahwa di hadapan Tuhan semua orang berhak untuk merasakan kasih karunia dari Tuhan. Artinya, di tengah keberagaman baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, itu Tuhan telah persatukan oleh kasih karunia, oleh kasih. Nah, jadi Tuhan tidak pilih-pilih adik-adik, Tuhan tidak pilih orang ini yang terima kasih karunia, orang ini yang tidak terima. Tidak, semua rata, semua berhak menerima kasih karunia.
Dan tugas kita atau tugas orang-orang di Efesus pada saat itu, ketika mereka menerima kasih karunia dari Tuhan, mereka harus memberitakan kebaikan kepada semua orang. Caranya bagaimana? Menolong sesama. Tidak pilih-pilih orang, tidak pilih-pilih teman. Tuhan saja tidak pilih-pilih sama umatnya, sama anak-anaknya. Nah, kita juga supaya kita bisa memberitakan kebaikan untuk semua orang, kita harus berbuat baik. Kita harus menolong sesama. Contoh dalam kehidupannya adik-adik, kalau misalkan ada temannya adik-adik jatuh dari sepeda, atau di sekolah tidak bawa bekal, tidak bawa makanan. Nah, bagaimana caranya adik-adik bantu? Kalau temannya adik-adik yang jatuh, dibantu berdiri. Nah, kalau temannya yang tidak bawa bekal, kalau adik-adik bawa bekalnya lebih, berbagi dengan temannya. Nah, itu salah satu contoh kita memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, jadi kita harus jadi orang yang tolong menolong pada sesama. Nah, jangan hanya lihat juga dari saya mau temenan sama ini karena dia satu suku, sama-sama ke orang Jawa, sama-sama ke orang Ambon. Tidak. Tuhan tidak pernah ajarkan kita untuk pilih kasih. Nah, Tuhan saja mengasihi kita rata, tidak pilih dia suku dari mana, dia budayanya dari mana, dia rambutnya keriting atau lurus, dia kulitnya putih atau sawo matang. Tidak ada, karena semua yang ada di mata Tuhan itu sama. Meskipun kita berbeda suku, meskipun kita berbeda budaya, meskipun kita berbeda rambut, berbeda warna kulit, tetapi di mata Tuhan semua sama. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti dan bisa melakukan firman yang sudah adik-adik dengar di dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Ingat, jangan pilih-pilih teman dan tetap lakukan kebaikan dalam kehidupannya adik-adik kepada siapapun. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon cerita kita pada hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 184 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bermacam-macam anak dan apa kata-kata selanjutnya. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ayat yang kedua, ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah, adik-adik, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan bersama, itu semua boleh kami pahami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarkan juga kami ya Tuhan untuk bisa melakukan kebaikan kepada orang lain ya Bapa. Tuhan berkati kami agar setiap kebaikan yang kami lakukan itu semua boleh menjadi berkat untuk kami dan untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami ingin berdoa untuk adik Jessel Praise Hope Pesulima yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami tahu Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Tuhan mau menjamah adik Jessel Tuhan dalam kelemahan tubuhnya, dalam sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan mau memberkati, mau menguatkan, mau menyembuhkan adik Jessel lewat makanan, minuman, obat-obatan, serta para medis di rumah sakit ya Tuhan, agar itu semua boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi kesembuhan bagi adik Jessel Tuhan. Tuhan juga berkati untuk orang tua yang senantiasa mendampingi adik kekasih kami ini ya Tuhan, dalam melakukan perawatan di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga mau menyertai mereka, memberkati mereka, jauhkan mereka dari sakit penyakit. Kiranya tangan Tuhan yang selalu menopang adik Jessel beserta orang tua dan keluarga besarnya. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik klien kami yang mungkin ada yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus juga mau menjamah mereka, mau menyembuhkan mereka melalui makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, agar itu semua boleh menjadi proses kesembuhan bagi adik-adik kami yang sakit. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga ingin berdoa untuk semua adik-adik klien kami dari sektor 1 hingga sektor 10 maupun simpatisan ya Bapa. Tuhan berkati keberadaan adik-adik kami semua dimanapun mereka berada, bersama dengan orang tua, kakak adik, om tante, opa oma. Tuhan jaga lindungi mereka selalu di tengah pandemi virus corona saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menguatkan adik-adik kekasih kami, memberikan mereka kesehatan, kekuatan di tengah-tengah kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan jauhkan mereka dari sakit penyakit, Tuhan jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kiranya tangan Tuhan selalu memberkati adik-adik klien kami ya Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga ingin berdoa untuk proses belajar mengajar mereka ya Tuhan, baik secara online. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kerajinan, kepintaran, agar dalam belajar ya Tuhan maupun belajar via online, kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bisa belajar dengan baik ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan berkati keberadaan orang tua kami dalam tugas pekerjaan mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Jauhkan dari sakit penyakit. Kiranya Tuhan selalu menopang, menguatkan orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami saat ini. Tuhan tahu
apa yang bangsa dan negara kami alami saat ini ya Tuhan, baik itu virus corona maupun bencana-bencana alam yang terjadi di daerah-daerah ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati untuk orang-orang yang terkena bencana alam ya Bapa, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menguatkan iman percaya mereka di tengah-tengah bencana yang mereka alami ya Tuhan. Tuhan berkati untuk orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat untuk membantu saudara-saudara kami yang terkena bencana ya Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang selalu menopang, menguatkan saudara-saudara kami yang terkena bencana maupun yang menjadi saluran berkat bagi topangan kehidupan mereka dimanapun mereka berada ya Bapa. Untuk virus corona yang saat ini masih ada di bangsa dan negara kami saat ini ya Tuhan, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya tangan Tuhan menjamah setiap sakit penyakit, setiap berbagai macam virus yang ada di bangsa dan negara kami saat ini ya Bapa. Kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang berkuasa atas bangsa dan negara kami saat ini. Biarlah Tuhan pandemi virus corona saat ini ya Bapa, itu semakin membuat kami dekat kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau mengangkat segala macam virus yang ada di muka bumi ini ya Bapa. Dan bangsa dan negara kami kiranya nantinya bisa kembali seperti semula ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga ingin berdoa untuk seluruh pasien-pasien yang ada di setiap rumah sakit ya Bapa. Kiranya Tuhan mau menopang mereka, menguatkan mereka, menjamah mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga penyakit yang mereka alami ataupun yang terkena virus corona ya Bapa, kiranya Tuhan mau mengangkat semua setiap penyakit yang ada dalam tubuh mereka pribadi lepas pribadi, dan mereka bisa memperoleh kesembuhan yang hanya berasal dari Tuhan saja, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pemerintah yang sampai saat ini berjuang untuk melawan pandemi virus corona saat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan mau memberkati pemerintah kami dari pejabat tingkat pusat hingga tingkat daerah ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, kiranya mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, khususnya GPIB Jemaat Mangamaseang dalam keberadaannya saat ini. Kiranya Tuhan mau memberkati para pendeta, majelis, serta kami jemaat-jemaat-Mu yang ada di dalamnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa melakukan tugas pelayanan kami dengan baik seturut dan kehendak Tuhan saja. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Siapkan uang persembahannya. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 39. Mari bersyukur semua. 1, 2, 3. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita akan mendoakan persembahan kita. Untuk itu mari kita berdiri. Dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita doakan kita secara bersama dengan nyanyian persembahan kami. Mari kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 359, sudah waktunya. 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah, tetap gunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Oke, selamat hari Minggu dan sampai ketemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak selanjutnya. Tuhan memberkati.